Melanjutkan materi satu mengenai prosedur penyelesaian troubleshoot yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kembali kita persepsi bahwa metode yang kita gunakan adalah metode bottom up dari model OSI dan TCP/IP dan juga menggunakan 7 step troubleshooting proses. Penjelasan lebih lanjut, jika ada yang lupa silahkan bisa dibuka lagi video sebelumnya. Nah, berawal dari contoh permasalahan bahwa tidak dapat terkoneksi ke internet pada komputer L atau perangkat L dengan menggunakan metode bottom up, dapat kita kerjakan pekerjaannya dimulai dari layar fisik. Sudah diketahui bahwa layar fisik itu salah satunya adalah kabel, hub, kelistrikan dan yang lainnya. Nah, di sini berarti kita harus terfokus dulu terhadap jalur utama. Karena permasalahannya adalah tidak terkoneksi ke internet, maka bagian FE ini kita abaikan terlebih dahulu. Jadi kita fokus ke jalur utamanya. Dalam artian ini dihilangkan itu berarti kita artinya mindset kita itu fokus ke jalur utama. Jadi bukan dalam kenyataannya nanti disingkirkan dulu ya, perangkatannya bukan. Nah, selanjutnya ini dari arah proses pemeriksaan permasalahan bottom up, juga dari bawah juga. Selain bottom up-nya dari OSI layar, juga kita bottom up-nya dari perangkatnya juga ya, dari awal. Yang utamanya artinya bottom up OSI layar itu kabel-kabelnya yakinkan dulu ini kabel-kabelnya nggak ada masalah. Nah, sambil membantu proses bagaimana meyakinkan kabel ini bermasalah atau tidaknya, mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah pengecekan seperti ini. Perangkat L, perangkat K. Nah, di sini dicek di L itu yakinkan dulu nih sebelum kita mencurigai perangkat lain, kita pastikan dulu perangkat kita atau perangkat L kita itu aman ya. Yang minimal perangkat jaringan NIC-nya baik atau istilahnya port RJ45-nya, LAN card-nya ya, IP-nya sudah dikonfigurasi, IP-nya sudah benar konfigurasinya, IP-nya sudah sesuai konfigurasinya. Sesuai seperti kemarin di materi kali 8 bahwa IP-nya udah satu network dengan gateway yang digunakan. Kalau sudah aman, mari kita sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit ya. Ini cek L ke K, kalau baik cek L ke C, kalau baik juga cek K ke C dulu ya istilahnya, lalu cek L ke A, ini cek K ke A, lalu cek C ke A, itu dicek. Kenapa ada yang dilewati? Karena kalau dari L ke sini, karena ini bridge, nah, pasti tidak akan bisa, kalaupun ini connect ke internet, ini tidak akan bisa di ping dari sini karena beda network ini ya, karena ini bridge harus disesuaikan dulu IP-nya gitu, karena nggak ada routing ke sini. Maka diceknya langsung ke router lagi yang ada konfigurasi IP address, karena di switch di sini nggak ada konfigurasi IP address, makanya ada yang diloncat. L ke internet, K ke internet itu untuk memastikan pengecekan yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi jangan dulu ke perangkat jauh, tapi diurut dulu ke perangkat itu tersendiri, lalu diurut lagi ke perangkat yang di sampingnya. Nah, mungkin ini rinciannya. Ketika dari NIC dan IP di L itu konfigurasi IP address-nya harus tersimpan, ini harus terinstall dan berfungsi, gateway-nya satu network dengan IP address
yakinkan perangkat L sudah nyala dan berfungsi ya. Nah, itu ininya ya di L. Media koneksi harus terpasang secara benar terhadap port NIC dan di PC dan port NIC di K. Nah, seperti itu ya. IP gateway harus terkoneksi dengan IPC dengan cara menggunakan print. Nah, makanya L ke K dicek dulu itu L ke K. Oke, bisa. Lalu naik ke atas sampai ke L ke C nah gitu. Oke, aman L ke K. Coba L ke C bisa nggak? Nah, itu langkah-langkahnya. Dicek lagi salah satu indikatornya di sini ada 5 saya tuliskan ya. Setelah itu L ke A, nah, naik lagi L ke C, L ke A, L ke K, L ke C, L ke A. Nah, konfigurasi IP address di C harus satu network. Nah, di sini selain IP address, selain kabel, selain ada VLAN di sini ya, VLAN. VLAN di sini. Nah, maaf, tadi juga ada VLAN di sini ya. Nah, VLAN ada VLAN 30, tapi di sini karena ini sudah pasti VLAN 30, tapi tetap harus dicek juga ya. Jangan sampai ini salah mengkoneksikan VLAN-nya. Ada di sini ya. IP address VLAN-nya. Lalu di sini juga sama. Ini kalau yang tadi di VLAN 30 sudah benar, tinggal VLAN 10. Oke, dan yang lainnya dicek sampai ke A, lalu cek ke internet. Nah, kalau udah ke A bisa, ke internet nggak bisa, berarti permasalahan ada di A. Atau mungkin kita kontak ke ISP, dalam hal ini dicontoh daripada Skyline. Seperti itu ya diceknya. Tadi diceknya caranya dari bottom up, kabelnya, hubnya ya. Nah, di sini ada switch itu layer 2 udah naik gitu ya, layer 3 udah naik. Jadi selain bottom up dari sisi layer, nah bottom up juga bisa digunakan di sisi topologi dari bawah ke atas seperti itu ya. Itu mungkin materi bagaimana cara memperbaiki permasalahan, memeriksa permasalahan yang terjadi. Kita menggunakan metode bottom up, modelnya OSI layer, dan juga prosesnya 7 langkah perbaikan troubleshooting ya. Jadi kita bisa minimalisir atau mengisolasi bagian-bagian terdekat dahulu untuk langsung ke bagian yang lebih jauh sesuai dengan koneksi utama. Nah, di sini dari L ke K, ke J, ke I, D. Tapi ini juga tetap harus dicek. Artinya kalau misalkan dari L ke K bisa, dari L ke C bisa. Nah, permasalahannya mungkin ada di jalur ini. Nah, jalur ini ya, jalur ini. Kalau secara fisik. Secara layer 2 silahkan dicek lagi, secara layer 3 silahkan dicek lagi. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.